Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, selupis kuntul baris, salam SDGs Desa. Pagi ini kita ingin berbincang dengan teman-teman dari Autorin. Jadi ada agenda yang menarik tentang sebuah lomba di mana mengangkat tema inspirasi desa untuk Indonesia. Membuat penasaran kita karena kenapa kemudian ada ide tentang inspirasi desa untuk Indonesia. Dan nanti akan lebih jauh Mas Reza dari Autorin menjelaskan Autorin itu apa, kemudian lombanya itu bagaimana dan seterusnya, dan apa yang kemudian dampak yang diharapkan terhadap desa karena mencoba mengangkat inspirasi desa untuk Indonesia. Sudah hadir bersama kita Mas Reza dari Autorin, juga sudah bergabung ini Mas Guru Desa, Mas Arif, Mas Carik Sugeng, kemudian Bu Secam, Pak Yayat, ada juga beberapa teman yang lain. Selamat pagi Mas Arif, Mas Reza. Pagi. Selamat pagi, Pak Koco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini anak muda ngomongin inspirasi desa untuk Indonesia ini membuat penasaran juga ini. Sebelum ngomongin itu saya pengen Autorin itu apa dan kemudian apa yang membuat tertarik untuk membuat satu event terkait dengan desa. Silakan. Iya, terima kasih Pak Koco. Selamat pagi, semangat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Reza Permadi, tapi saya sering disapanya rapper Pak. Jadi Reza Permadi, rapper. Tapi saya nggak bisa nge-rap nih Pak. Nah itu sayangnya nama panggilan aja, tapi nggak bisa nge-rap pada dasarnya. Terus kemudian saya dari Autorin, saya selaku Chief Operating Officer dari Autorin. Autorin itu adalah kami perusahaan swasta, kita berbasisnya teknologi pariwisata, kita sebagai trip planner. Jadi kita untuk merekomendasikan perjalanan-perjalanan berwisata di inbound di seluruh Indonesia untuk kepada halayak ramai. Nah di pandemi ini kita sering untuk membuat acara namanya wisata virtual tour. Berkembang tuh Pak, dari mulai awalnya kita bikin virtual tour untuk umum gitu ya, kemudian lama-kelamaan sekarang anak-anak sekolah yang sering untuk ikut acara kegiatan wisata virtual.
Nah, jadi Aturin kita berdomisili di Jakarta. Kita startup ya, perusahaan rintisan yang baru berjalan sejak tahun 2018. Jadi ini tahun ketiga kita berjalan dan alhamdulillah sudah beberapa kali ya bermitra dengan Kementerian Desa, PDTT RI. Saya juga salah satu dipercaya sebagai tim percepatan desa wisata di Kemendes kebetulan. Jadi makanya aktif di Kemendes seperti itu, Pak Koco. Singkatnya mengenai Aturin. Ya. Terus ketika kemudian membuat event ini sebenarnya target utamanya apa? Atau boleh bercerita event yang sedang digelar? Oke. Jadi kita saat ini sedang berjalan ya program namanya Inspirasi Desa untuk Indonesia. Di mana program ini ada 2 kegiatan, yaitu 2 lomba. Lomba yang pertama adalah membuat itinerary khusus untuk desa wisata. Yang kedua adalah lomba untuk membuat video protokol CHSE di desa. Jadi ada 2 lomba itinerary sama lomba membuat video. Itinerary itu apa? Bisa diceritakan? Itinerary itu rencana dengan bahasa-bahasa asing. Iya, itinerary itu rencana perjalanan. Jadi biasanya itu tour operator atau pemandu wisata membuat rencana perjalanan untuk wisatawan. Misalkan ketemunya di bandara, dari bandara terus mau kemana, Jadi semacam kesampaian daerah gitu Pak, yang dibuat secara detail untuk itinerary atau rencana perjalanan. Sampai ke gambaran budgetnya. Sampai ke gambaran budget, betul. Lombanya seperti itu. Dari bandara ke sini, opsinya naik apa, biayanya berapa, dan seterusnya gimana? Iya, jadi intinya ini kan mau membuat rencana perjalanan supaya nanti bisa dijual di kemudian hari gitu kan. Jadi nanti lomba itinerary itu jadi kayak misalkan meeting point ya, tempat ketemu di mana, jam berapa, dari situ mau kemana, jam berapa, nanti di akhir ada budgetnya. Berarti lebih kayak paket ya, kemudian keluarkan paket, kemudian ini harga segini. Betul. Paket, kunjungannya ke sini, harganya segini, kira-kira kayak gitu. Betul Pak Koco. Nah, kenapa sih kita bikin seperti itu? Karena mungkin saya mau bedah dulu dari temanya, Inspirasi Desa untuk Indonesia. Karena bagi kami, di Aturin ini kan cenderung memang masih anak-anak muda lah Pak ya. Kemudian kami itu sering jalan-jalan, pasti semua orang suka jalan-jalan. Nah, biasanya kita kalau lagi mumet, karena di ibu kota ini kan selalu membuat kita terburu-buru, terpacu. Wah, ini udah sampai sini nih. Wah, teman kita yang satu ini udah sampai sini. Kemudian kita kurang inspirasi kan. Akhirnya kita main-main lah berwisata. Yang notabene ya ke desa wisata gitu. Jadi kita ke desa, kita mendapatkan, wah kalau kita di desa tuh, kerja dari desa tuh enak banget gitu ya. Kita bisa refreshing. Kemudian balik lagi ke kantor, bisa untuk melanjutkan program-program kita. Nah, makanya namanya Inspirasi Desa untuk Indonesia, karena menurut kami banyak sekali dapat inspirasi kalau kita sedang berkunjung ke desa-desa wisata. Jadi refreshing, kemudian baru kekumpul lagi tuh energi-energi buat, wah Aturin mau ngapain lagi ya habis ini ya. Makanya Inspirasi Desa untuk Indonesia. Nah, kita pengen semangat itu bukan hanya ada di kami, tapi kami yakin banyak orang yang seperti kami juga. Itu mendapatkan inspirasi kalau mereka sedang jalan-jalan ke desa wisata. Nah, itu untuk tema utamanya. Kemudian kenapa membuat lomba itinerary sama lomba membuat video CSE? Jadi di akhir tahun 2020, Aturin membuat semacam acara ya, hangout bersama Aturin, bersama para mitra-mitra pelaku pariwisata yang mitranya Aturin di akhir 2020, Desember akhir tahun. Kemudian kita diskusi sama mereka sambil ada fun games gitu-gitu. Kita tanya kira-kira apa sih kendalanya mereka selama pandemi ini. Selama ini kan mereka selama pandemi tahun lalu kita hanya kerjasamanya di bidang wisata virtual aja Pak, sama penjualan UMKM dari mereka. Nah untuk 2021 apa yang mereka harapkan? Nah banyak tuh muncul macam-macam. Kebanyakan komentarnya adalah kami tuh bukan di daerah 5 destinasi super prioritas, jadi merasa iri gitu ya. Karena kok yang digadang-gadangkan ini hanya di 5 DSP itu saja. Nah, mereka juga pengen ada program-program. Oke, berarti perlu ada program. Satu, itu yang kami catat.
Kemudian yang kedua adalah perlu adanya paket wisata yang tematik dan sesuai protokol kesehatan. Itu mereka kebanyakan pada belum punya. Yang ketiga adalah bagaimana cara meyakinkan wisatawan supaya datang kembali ke desa wisatanya mereka. Nah, jadi mereka belum punya poin-poin itu dari teman-teman pemandu ataupun pelaku pariwisata yang ikut acara pada akhir tahun dengan kami. Itu diikutin oleh seratusan orang mitra pembantu kami. Kemudian kami berpikir gimana bisa membuat mengakomodir suara-suara dari teman-teman yang ada di lapangan, yaitu kita bikin lomba aja deh kalau kayak gitu. Makanya kita bikin lombanya 2, membuat itinerary, rencana perjalanan khusus di desa wisata, dan lomba membuat video protokol CHSE yang gunanya adalah untuk meyakinkan kembali wisatawan, utamanya di kota-kota, untuk datang berwisata kembali ke desa wisata. Seperti itu kira-kira, Pak Koco. Kalau dari segmentasi lombanya tentang membuat rencana perjalanan, kayaknya ini punya target segmen khusus ya. Apakah terkait dengan komunitas yang dimiliki oleh Hattori? Kalau segmennya pasti kita buka ini sih Pak untuk umum, wisatawan umum. Kemudian untuk Pok Darwis, karena mereka kan pasti punya di teman-teman di desa tuh Pok Darwis punya paket-paket wisata kan yang sudah ada gitu. Lalu untuk tur operator yang selama ini memang menjual paket, jadi itu bisa. Jadi untuk wisatawan yang sifatnya lebih individual, mereka kan sering tuh pergi-pergi, kemudian mereka bisa ikutan nulis rencana perjalanan, lalu bisa ikutan. Pok Darwis yang sudah punya paket wisata atau ingin diupdate lagi paketnya itu bisa ikutan juga di itinerary. Kemudian tour operator juga punya itinerary, itu bisa diikutkan juga. Jadi itu untuk segmentasinya sih Pak, untuk yang lomba itinerary. Untuk mengikuti acara ini, ke lomba ini, mungkin bisa diberikan informasi sekarang prosesnya sampai di mana? Iya, journey-nya sekarang ini kita sedang membuka lomba yang membuat itinerary. Jadi kita bukanya bertahap. Untuk awal ini lomba untuk membuat itinerary tadi. Kemudian di bulan April kita untuk lomba membuat video protokol CHSE untuk yang di desa wisata. Nah, yang itinerary ini sekarang sudah berjalan seminggu. Terakhir submission-nya itu di tanggal 22 Maret kalau saya nggak salah, berarti tinggal 5 hari lagi, Mbak. Nah, sementara udah lumayan yang mendaftarkan dirinya untuk mengikuti. Jadi untuk kemarin Senin minggu lalu kita mulai dengan konferensi pers, kemudian buka sampai tanggal 22 Maret, nanti adalah batas pengumpulan itinerary. Kemudian ada penjurian juga di tanggal 23 hingga 27 kalau saya tidak salah. Lalu nanti di tanggal 31 Maret diumumkan siapa pemenangnya. Nah, lomba ini ada hadiahnya nih Pak Koco. Jadi lupa disebutkan juga dari itu. Jadi lomba ini untuk membuat itinerary itu ada hadiahnya berupa uang total sebesar 5 juta rupiah. Itu dibagi untuk masing-masing 1 juta untuk 5 orang pemenang. Jadi pemenangnya kita ambil 5 orang untuk itu. Kemudian kalau untuk lomba video itu ada total hadiahnya 6 juta rupiah plus. Nah, 6 juta rupiah itu juara satunya 3 juta untuk video, juara 2-nya 2 juta, juara satunya 1 juta plus. Nah, kenapa plus? Karena nanti peserta yang menang tiga besar yang menang lomba video dari desanya akan diberangkatkan ke Jakarta untuk beraudiensi dengan Kemendes juga dengan Aturin untuk berdiskusi saja sebenarnya bagaimana sih dinamika keadaan di desa sekarang. Terus kemudian videonya itu bisa dipromosikan juga oleh Kementerian Desa dan Aturin juga. Itu untuk hadiahnya. Jadi sekarang masih tahap untuk pendaftaran. Bisa kita bukanya tuh di ini Pak di platform kami di aturin.com/inspirasi-desa. Jadi nanti orang masuk ke situ kemudian bisa melihat daftar lomba itinerary sama daftar lomba video. Namun kalau yang lomba video belum buka nih Mbak pendaftarannya karena kita baru akan mulainya di bulan April gitu. Nah, tema lomba video itu nyaman berlebaran di desa Pak Kojo. Jadi
harapannya dengan video itu mampu ya men-trigger masyarakat-masyarakat yang pengen pulang kampung, diyakinkan oleh video protokol CHS. Oh, ternyata kampung saya aman nih, sudah nyaman nih saya kalau mau berlebaran. Toh juga sekarang pemerintah sudah mulai ada di pemberitaan kan, pemerintah tidak melarang untuk mudik tahun ini. Jadi kita mendukung untuk bisa nyaman berlebaran di desa, supaya bisa melihat video-video yang dibuat oleh teman-teman di desa wisata. Itu sih, Pak. Emang lebaran besok udah bisa mudik? Nah, itu memang jadi perhatian awal kami. Kalau ketika bikin untuk menarik orang supaya bisa mudik, itu kan agak khawatir Pak ya, takutnya kita mendukung orang-orang untuk bisa pulang kampung, tapi pemerintah melarang untuk mudik. Nah, jadi makanya kita bikin temanya nyaman berlebaran aja, bukan aman. Jadi nyaman, kita ingin memperlihatkan ke publik, ke orang-orang yang menonton video protokol CHSE yang dibuat oleh teman-teman di desa wisata atau di desa, itu, ternyata di kampung saya nih, ini aman nih, nyaman kalau saya mau berlebaran di desa. Ataupun, kalaupun mereka tidak pulang, ternyata mereka bisa tahu, ternyata di kampung saya nyaman berlebaran di sana, masyarakat di sana. Tapi itu tujuan kenapa temanya nyaman berlebaran. Tapi kemarin muncul di berita tuh Pak Koco, kalau pemerintah tidak melarang untuk mudik tahun ini. Tapi nggak tahu kalau misalkan ada perubahan lagi nantinya. Sudah ada sinyalemen izin mudik ya? Sudah ada Pak. Pemerintah tidak melarang. Itu bisa kita cari, kemarin itu beritanya banyak banget. Tidak melarang. Reza. Tadi Reza bilang kalau Reza juga termasuk sebagai tenaga atau tim proses percepatan desa wisata. Boleh berbagi cerita yang menurut Reza hari ini, desa wisata ini kan sepertinya kemudian hampir semua desa berlomba menjadi desa wisata nih. Kadang kemudian konsep, idenya dan seterusnya lebih pada sekedar menduplikasi, jadi mungkin hanya booming sebentar, habis itu terus tidak berjalan lagi dan seterusnya, artinya sustainable-nya tidak terjaga, keberlangsungannya tidak terjaga. Mungkin Desa di kesempatan kali ini, setelah kerabat desa mendapatkan gambaran tentang lomba yang tadi diceritakan, kita ingin dapat masukan asupan dari Reza ketika pengembangan desa wisata. Itu sebenarnya ada titik kritis di mana sih ketika teman-teman di desa kemudian berorientasi mengembangkan desa wisata, dan mungkin ada juga kemudian kegagalan yang terjadi. Itu titik kritisnya rata-rata ada di mana sih? Ya, oke, baik Pak Koco. Saya mungkin mau jelasin dulu. Jadi di tim percepatan desa wisata di Kemendes itu kebetulan di bawah waktu itu Dirjen saya agak lupa. Jadi 2019 kami ada SK-nya keluar. Dari Kementerian Desa, tim percepatan, dan banyak timnya Pak, banyak sekali. Timnya itu cukup gemuk timnya karena banyak. Dan saya ikutan, diminta untuk ikutan mewakili swasta ya, praktisi gitu Pak ya, karena sering ikutan di pengembangan desa wisata. Jadi saya mulai di tahun 2019. Kemudian di Kemendes waktu itu sempat bikin lomba desa wisata Nusantara 2019, dan kebetulan saya juga ikutan jadi verifikator lapangannya, jadi survei ke beberapa lokasi desa-desa wisata. Nah, saat ini kita banyak sekarang sedang ramai dibicarakan terkait 244 desa wisata yang sekarang mungkin dibicarakan oleh banyak KL ya Pak, kementerian atau lembaga. 244 desa, Kemendes membicarakan itu. Kementerian Pariwisata, saya kira datanya itu dari Kemenparekraf, membicarakan 244 desa. Kemudian dari Kominfo pun juga sama. Jadi sekarang sedang ramai membicarakan 244 desa yang di seluruh Indonesia. Namun itu angka sebenarnya kalau saya tidak salah itu hanya sementara saja.
Jadi sekarang itu mau berfokus di 244 desa itu, namun bisa untuk bertambah. Nah itu datanya saya kira sudah tersebar luas juga desa-desanya, dan ya banyak teman-teman yang merasa, oh kok desa saya nggak masuk ya, oh kok desa saya nggak masuk. Nah mungkin itu bisa diajukan untuk ini. Nah kemudian kami membedah 244 desa wisata itu macam-macam. Ada yang tergolong masih baru ya, berkembang, kemudian rintisan, jadi campur di situ, rintisan, berkembang, maju, kemudian saya kira yang maju sama mandiri juga ada di 244 desa itu. Nah, fenomena untuk desa wisata betul kata Pak Koco yang Pak Koco sebutkan. Jadi terkesan ada beberapa yang memang ikut-ikutan. Karena pada dasarnya kan membuat iri. Orang itu kan cenderung iri, Pak ya. Biasanya kalau ngeliat temennya sukses tuh kayaknya, oh kita ikutan juga deh. Teman kita nih, tetangga kita sukses sih dengan membuat spot selfie aja di tempatnya, kemudian banyak orang datang, kemudian bisa ada pendapatan masuk di situ. Nah, makanya fenomena untuk ikut-ikutan itu cenderung juga ada untuk di desa wisata. Dan nggak sedikit yang ikut-ikutan ini ternyata gagal karena mereka tidak memahami dasar seperti apa sih sebenarnya desa wisata itu. Jadi kayak misalkan kan kalau kita mau membentuk desa wisata kan harus ada kelompoknya, ada ini dulu ya, kelompok sadar wisatanya, kemudian harus ada ya minimal kerjasama yang baik, keorganisasian yang baik antara kepemudaan, kemudian pemerintah desa, harus ada SK-nya dulu dari desa untuk dijadikan desa wisata, bahkan sampai kabupaten juga ada. Nah, sekarang itu banyak yang mengklaim desa wisata, namun nggak punya dasar-dasar itu tadi, Pak. Bahkan nggak ada organisasinya, untuk Pokdarwis gitu ya, kita bicara, atau Kompepar, kelompok pemuda pariwisata. Lalu nggak ada SK dari desanya bahkan, tapi mengklaim jadi desa wisata. Itu kan salah satu hal yang menurut kami, mereka hanya label saja nih di muka gitu ya, kalau mereka desa wisata. Dan kebanyakan kan kalau harapan kita kan sebenarnya dengan desa wisata yang sekarang ini sudah berjalan, kita tuh mendapatkan edukasi. Ada yang kita serap. Wisatawan ini bisa mengambil sesuatu, belajar sesuatu di desa wisata. Nah, tapi kebanyakan yang sifatnya ikut-ikutan tadi itu ya mereka tidak menyediakan itu. Jadi cenderung untuk sightseeing aja. Padahal desa wisata yang banyak sekali yang bagus di Indonesia itu memberikan edukasi yang bagus untuk wisatawannya. Jadi orang-orang bisa belajar sesuatu dan mendapatkan inspirasi tadi supaya mereka bisa bawa pulang ke rumahnya masing-masing, kemudian mereka bisa membuat sesuatu dari hasil kunjungan mereka atau berlibur mereka di desa wisata. Nah, jadi fenomena ini untuk saya kira desa-desa yang cenderung sekarang ingin menjadi desa wisata, yang harus diutamakan adalah bagaimana keorganisasian itu berjalan dengan baik. Waktu Lomba Desa Wisata Nusantara 2019, Kementerian Desa itu menekankan untuk jadi poin-poin yang nilainya besar, itu salah duanya adalah yang pertama, bagaimana pendapatan desa PADES ya, pariwisata terhadap PADES. Itu yang pertama. Yang kedua, keorganisasian. Bagaimana Pokdarwis, BUMDes, dan perangkat desa itu bekerja sama, berkolaborasi untuk serius membangun desa wisatanya. Nah, organisasi yang baik, kemudian ada pendapatan yang masuk dari sektor pariwisata ke desa, itu adalah salah satu hal yang memang sangat penting dimiliki oleh desa wisata. Maka dari itu, untuk mungkin teman-teman di desa, kalau memang ingin membuat desa wisata, itu mengutamakan dua hal tadi. Jadi punya mimpi adalah, oke, jadi nanti kalau kita buat aktivitas di desa, dengan catatan ada pendapatan untuk desa, PADES-nya masuk ke desa. Karena dari situ kita menakar, keterlibatan desa itu ada. Karena ada juga beberapa desa yang pariwisatanya udah bagus sekali, ramai sekali dikunjungin. Ketika kita tanya berapa PADES-nya untuk desa dari pariwisata, itu kecil. Jadi artinya mungkin tidak ada kolaborasi nih antara pengelola daya tarik wisata di desa dengan desanya. Kemudian ada juga yang sudah berjalan desa wisatanya, namun masih individual. Jadi orangnya cuma ini aja.
Jadi nggak melibatkan banyak pihak, nggak berkolaborasi antara Pokdarwis, perangkat desa dengan BUMDes. Jadi itu juga jadi nilai yang tidak ini juga. Nah makanya untuk desa wisata sekarang ini keorganisasian sama apa namanya berapa pendapatan yang didapat untuk desa itu jadi salah satu hal yang penting. Dengan begitu saya kira itu desa wisatanya akan berjalan baik itu Pak. Karena berdasarkan acuan Lomba Desa Wisata 2019 lalu itu 2 penilaian yang jadi faktor paling penting. Itu Pak Koco. Sejauh ini ketika bicara percepatan untuk desa wisata, apakah memang ada semacam tempat untuk desa-desa yang ingin mengembangkan itu melakukan konsultasi ke Kementerian Desa atau Kementerian Pariwisata? Iya, saya kira untuk di Kementerian Pariwisata Parekraf itu juga ada tim percepatan untuk desa wisata. Di Kemendes juga ada juga ternyata tim percepatan untuk desa wisata. Kalau untuk tempat biasanya kalau dari di sini sih kebanyakan teman-teman di desa untuk berkonsultasi masih dengan teman-teman mungkin yang di organisasi untuk organisasi profesi Pak ya atau perkumpulan. Misalkan perkumpulan asosiasi untuk desa wisata, kemudian ada apa namanya dan lain-lainnya. Biasanya banyak tuh, ada Asi Dewi, ada Desa Wisata Institute, kemudian ada Center juga. Itu yang biasanya melakukan pendampingan di desa. Nah kami biasanya bantu dari mereka-mereka. Jadi belum ada yang secara langsung direct ke tim percepatan ini. Gitu. Kami biasanya mendampingi. Kenapa aku tanyakan itu karena kadang-kadang nih, ya maaf, kadang-kadang kan ada kesan bahwa kemudian teman-teman dari Kementerian Pariwisata atau dari Kementerian Desa, walaupun memang secara spesifik ada tentang percepatan desa wisata, ini lebih pada touch menyentuh ke desa wisata yang sudah ke publis, sudah ke permukaan. Jadi kesannya kan ini kalau bicara percepatan kan artinya sebenarnya ya tanpa teman-teman pun mereka juga sudah berjalan, sehingga kesannya hanya menjadikan klaim bahwa oh ini pemerintah hadir dan seterusnya, tetapi kalau yang benar-benar mulai dari nol, aku belum melihat benar ya, artinya bahwa keterlibatan teman-teman di pariwisata itu ada pendampingan secara khusus dan seterusnya. Bahkan ketika satu case nih kita lihat di kawasan Borobudur umpamanya, kemudian waktu itu Menteri BUMN mendorong supaya semua BUMN mendukung Balkondes, Balai Ekonomi Desa dengan basisnya adalah wisata. Kemudian Borobudur menjadi Bali baru dari 10 yang ditetapkan oleh Pak Jokowi dan seterusnya. In case ketika kita datang ke Borobudur, Balkondes itu pun ternyata juga hanya 1-2 mungkin ya, nggak lebih dari 5 itu yang memang benar-benar bisa hidup. Artinya memang ketika infrastruktur disupport itu kondisi kesiapan masyarakatnya, SDM-nya dan seterusnya sepertinya tidak dipersiapkan dengan baik. Ini menurut Risa gimana ini? Fenomena seperti ini artinya kan ada yang top down, dari pusat memberikan support, ada yang bottom up yang dari bawah mencoba berdarah-darah tapi nggak punya gurunya dan seterusnya. Kira-kira menurut Risa pandangannya seperti apa? Dan mungkin di kesempatan kali ini kita pengen ada gambaran untuk kemudian teman-teman yang ingin masuk ke desa wisata itu, poin penting yang harus disiapkan itu apa? Kalau tadi yang aku lihat kan dari penjelasan Risa tentang elemen penggerak nih dari masyarakat, ada pemuda, ada Pokdarwis dan seterusnya. Kemudian ada juga bahwa desa wisata itu mestinya masuk juga sisi-sisi edukasinya, atau orang datang bisa mendapatkan informasi-informasi tentang tentang desa itu, atau inspirasi apa yang bisa disampaikan.
Ini kan berarti storytelling-nya harus dibangun, kemudian konsepnya harus jelas nih, mau kayak apa, rencana ke depan dan seterusnya. Jadi ketika 3 poin ini mereka belum bisa jawab, sebenarnya melakukan ide desa wisata itu juga harus berhati-hati, karena ketika kemudian itu langsung diinvestasi ke BUMDes, BUMDesnya masuk ke situ dan itu tidak berlanjut, kan bisa jadi kegagalan atau kerugian dari BUMDes. Kira-kira menurut Reza? Iya, jadi betul banget tuh Pak Koco. Kebanyakan ya kalau kita lihat secara empiris gitu, desa, kalau kita datang ke lokasi, ke lapangan, nah kebanyakan ini yang sustain adalah desa-desa wisata yang berangkatnya bottom up ya, bukan top down. Kalau saya sih melihatnya seperti itu. Karena semangatnya memang dari masyarakat. Berbeda kalau top down, ketika dipinta oleh yang di atas untuk kamu bikin desa wisata, jadi kayak gagap gitu ya. Desa wisata gimana nih? Ya udahlah kita bikin kayak gini, disupport sama yang di atas, bikin kayak gini, tapi yang di bawah tidak menyerap hal itu, tidak paham. Jadi itu banyak yang gagal seperti itu. Nah, yang bottom up ini itu sampai sekarang sustain. Kita bisa banyak lihat desa-desa wisata yang sekarang sudah maju dan mandiri karena memang dia sifatnya dari bawah dulu, dari masyarakatnya. Sudah ada orang yang bisa mengelola, otomatis itu akan berkelanjutan. Beda dengan yang hanya sifatnya perintah, kemudian tidak ada yang mengelola, tidak bisa karena tidak didampingi betul-betul, jadi dia tidak berkelanjutan. Tapi ada juga yang top down, mungkin ada yang masih berjalan hingga sekarang ya, karena memang itu sangat-sangat didukung sekali. Artinya kayak tadi contohnya yang di Balkondes, ada support untuk pendampingan, untuk infrastruktur, amenitas, kemudian segala macam, dan didukung oleh masyarakat yang mau dan mereka bisa belajar satu sama lain. Intinya kalau kami melihat kalau sudah ada ekosistem di dalam satu desa itu otomatis akan berjalan walaupun itu sifatnya top down ataupun bottom up. Kalau bottom up sih pasti sudah punya ekosistem ya di dalam desanya. Penggerak-penggeraknya siapa aja. Nah, untuk tim percepatan desa wisata, untuk yang di Kemenparekraf sama Kemendes ini, saya melihatnya, di awal saya mau bahas ini, jadi memang kalau di Kemenparekraf ini kan sifatnya lebih ke promosi ya Pak Koco ya. Jadi yang desa-desa yang sudah mandiri, kemudian maju, itu di Kemenparekraf masuk untuk dipromosikan. Nah, di Kementerian Desa, itu fokusnya adalah desa-desa yang sifatnya masih rintisan atau berkembang. Jadi itu yang didorong supaya desa ini kalau mau maju sama mandiri dan maju itu nanti masuknya ke ranahnya Kemenparekraf karena promosi yang melakukan promosi adalah Parekraf, Kemenparekraf. Nah di Kemendes itu sifatnya lebih pendampingan, membangun, mendampingi dan segala macam ke desa-desa yang sifatnya rintisan dan berkembang. Jadi itu 2 poin yang sebenarnya saya suka, artinya ada kolaborasi di 2 kementerian ini secara baik untuk menentukan persiapan desa wisata dan promosinya antara Parekraf dan Kemendes. Nah, dari situ banyak juga tuh yang merasa kayak wah gimana ya cara buat desa wisata, kemudian gimana caranya bisa dapat status rintisan dan berkembang. Kemudian bagaimana dapat support pendampingan. Nah, kalau saya sih bisa bilang kalau kami kan di tim percepatan itu sifatnya nunggu program ya. Kita rancang program ataupun menunggu program yang ada kemudian baru ke lapangan. Tapi pada dasarnya tim-tim percepatan ini individu-individunya mereka memang kesehariannya pasti beririsan atau ada program di desa. Jadi kami sebenarnya lebih banyak untuk membuat program itu berdasarkan mungkin kantor masing-masing, institusi masing-masing. Jadi setiap hari tetap menyentuh ke desa-desa wisata. Jadi kami melakukan pendampingan, kita melihat data gitu, misalkan kalau dari kasus ranah saya, dari tim percepatan Kementerian Desa, kita desa wisata di Kementerian Desa, maksud saya, kita melihat, oh ternyata ada desa wisata yang desa wisata di sini butuh pendampingan nih. Nah, sementara menunggu program dari kementerian, ya udahlah kantor saya dulu deh masuk untuk melakukan pendampingan di sini. Kemudian kita juga arahi juga teman-teman, ini ada desa wisata nih yang lagi butuh ini, bisa nggak masuk untuk pendampingan? Nah, jadi kita gerakin teman-teman kita juga yang ada di circle kami gitu ya. Jadi tidak bergantung kepada kementerian. Tapi
kita memang mendapatkan saran masukan itu dari kementerian supaya ini nih desanya datanya seperti ini, kamu bisa bantu nggak? Oke, kita bantu, kita carikan lagi siapa yang bisa bantu untuk pendampingan. Nah, kebanyakan memang kita melakukannya fokusnya di pendampingan Pak Koco. Kayak tahun lalu, kemarin itu kami dengan Kemenparekraf, dengan Bakti Kominfo, bahkan kita dapat donor juga dari Uni Eropa untuk memang melakukan pendampingan kepala pelaku pariwisata untuk kegiatan-kegiatan virtual experiences, pengalaman virtual. Jadi kita cari program supaya bisa melakukan pendampingan di kepada pelaku pariwisata. Nah, mungkin tidak, karena kan desa banyak sekali ya Pak Koco ya, desa wisata juga secara tidak sadar juga banyak juga. Jadi kami sadar tidak bisa mencakup itu semua karena terbatas. Tapi harapannya bisa perusahaan-perusahaan atau organisasi profesi atau perkumpulan yang sifatnya bisa mencari donor, gitu, mencari program, membuat program, kemudian itu bisa diarahkan ke desa-desa wisata supaya semuanya bisa lebih masif lagi dan desa wisata yang merasa tidak, belum dapat nih pendampingan itu bisa laksanakan gitu. Karena kan kebanyakan kalau ya itu balik lagi kalau bikin program mungkin kebanyakan orang berminatnya untuk kita pilih aja nih desa yang udah maju sama mandiri karena udah ketahuan jelas ada produknya. Jadi biasanya tuh tinggal nanti kita bantu untuk menjualkan saja. Nah, tapi justru kalau kami melihatnya menariknya adalah kalau kita mendampinginya itu dari yang rintisan sama yang berkembang. Karena kita kalau yang dimaju sama mandiri itu promosi aja kan, tapi kalau dari berkembang sama rintisan kita bisa ngasih saran untuk membentuk juga, ngasih pandangan, oh ini desa kalian nih kayaknya cocoknya di ini deh, nilainya nih budaya kah, apa itu alam kah, segala macam. Jadi supaya mereka bisa membuat benar-benar itu tematik dan kita mendampinginya enak, jadi tidak langsung promosi. Tapi kita tahu detail, si pendamping ini tahu sangat detail dan rinci produknya mereka apa, kemudian bagaimana ekosistem yang ada di sana. Jadi seakan-akan tuh benar-benar kita ikut terlibat di dalam ekosistem di situ. Itu sih Pak Koco untuk langkah-langkah yang ini. Reza, mungkin ini sebelum nanti kita membuka ruang untuk teman-teman komunikasi atau berinteraksi, ketika bicara SDGs desa, artinya kan kita ingin membawa kepada bagaimana keberlanjutan beberapa goals yang ada di situ. Apakah memang ketika satu desa itu punya potensi yang bagus untuk wisata, itu memang bisa diandalkan betul desa menjadi desa wisata itu akan mensejahterakan warganya. Oke. Jadi apakah menjadi desa wisata akan mensejahterakan warganya, Pak ya? Iya. Saya kira jawabannya bisa, tapi tergantung balik lagi. Tapi kan pada dasarnya kalau pariwisata itu kan bisa dikatakan bisa dibilang adendum lah. Mungkin mengikuti sebenarnya apa sih yang benar-benar potensi utama dari desa tersebut. Mungkin potensi utama di desa itu adalah ya pangan ya, di sektor agro, gitu, pertanian. Tapi dari sektor agro itu mungkin itu adalah utamanya, dan dari pariwisata itu bisa jadi penambahnya aja, pelengkap. Jadi karena tidak semua desa itu bisa jadi desa wisata, Pak. Kalau menurut saya seperti itu. Karena, artinya mengembangkan desa wisata itu sebenarnya lebih pada potensi alam atau potensi kehidupan masyarakat yang berjalan, baru kemudian masuk ke pengembangan desa wisata. Karena sempat juga saya mendengar salah satu teman berpendapat bahwa jangan terlalu mengandalkan kegiatan wisata di desa, tetapi bagaimana kemudian mendesain atau membuat kehidupan masyarakat desa yang sudah ada itu punya potensi untuk ditambah
punya nilai tambah Nilai dengan tambah. membuat desa wisata. Kira-kira menurut Reza pendapat itu? Sepakat Pak, sepakat, dan itu dibuktikan di tahun lalu ketika pandemi datang ya. Jadi pariwisata tidak ada aktivitas sama sekali. Namun justru keluar tuh berita-berita kalau ternyata yang paling paling resilience, yang paling tangguh yaitu masyarakat di desa, karena mereka punya kebutuhan pangan yang mencukupi. Kemudian mereka kreatif untuk membuat produk-produk tetap berjalan. Mereka punya marketnya sendiri sampai luar negeri bahkan kan beberapa desa. Jadi itu dibuktikan dari tahun lalu. Jadi ketika pariwisatanya nggak jalan, tapi keseharian mereka tetap berjalan kan. Mereka bertani, mereka membuat kriya dan segala macam produk-produk tetap berjalan. Jadi benar tadi pariwisata itu sebenarnya harusnya jadi nilai tambah ketika yang utamanya sudah berjalan. Potensi jati diri desanya sudah berjalan, kesehariannya gitu ya sudah berjalan, kemudian masuk pariwisata untuk sebenarnya nilai tambah supaya menarik orang-orang untuk datang supaya bisa belajar seperti apa yang mereka lakukan sehari-hari di desa. Kan itu Pak, saya pun kalau mau datang ke desa wisata saya pengen tahu sebenarnya desa ini potensinya apa sih, kan macam-macam ya. Contoh di Bali lah, di Bali itu kan banyak sekali desa. Kalau ya di Jawa Tengah di segala macam juga banyak. Kalau saya ambil kasus Bali, di tiap desa itu kan macam-macam. Ada yang desa ini fokus untuk kuliner, memasak. Jadi saya benar-benar belajar memasak di sana. Ada yang desanya fokus untuk healing, untuk wellness. Jadi di sana benar-benar untuk kontemplasi lah. Nah, jadi di situ kita bisa belajar, oh ternyata kalau mau ke desa ini ya saya untuk healing, ke desa ini saya untuk belajar masak-masak kuliner. Ke desa ini untuk ngopi-ngopi. Jadi karena mereka pada dasarnya desa itu penghasil kopi. Jadi ketika tidak ada, misalkan ada pandemi lagi nih, dihantam lagi, ya pariwisata nggak jalan, tapi mereka tetap bisa melakukan pariwisata. Nah, saya jadi teringat nih Pak Koco, 2018 itu ada gempa Lombok, kalau Pak Koco masih ingat di bulan Juli. Ada salah satu desa namanya Desa Senaru. Di Desa Senaru itu ketika gempa ada, masyarakat desanya ternyata mungkin 90% ya, di situ adalah pelaku pariwisata. Jadi tidak ada pariwisata berjalan karena masih pemulihan dan gempa dan masih banyak belum Gunung Rinjani masih ditutup waktu itu. Saya ke sana, kemudian saya kaget, oh ternyata semuanya pariwisata ya. Nggak ada yang lain-lain seperti di Sembalun tetangganya. Ada yang bertani, berkebun, nggak ada yang seperti itu. Jadi Sembalun itu kasus yang pariwisata yang memang nilai tambah aja, tapi pada dasarnya masyarakat di sana tuh punya utamanya apa. Nah, yang di Senaru ini contoh yang hanya bergantung ke pariwisata saja, tapi tidak ada utamanya seperti apa. Oke, terima kasih Reza. Kerabat Desa kita akan melanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sarapan SDGs Desa. Oke, kembali ke Sarapan SDGs Desa. Mas Sugeng, Mas Arif, Mas Madong dari tadi sudah mengikuti kita, Bu Yayat juga. Mungkin Prof Yayan nanti mungkin di bagian akhirnya nih. Mas Arif mungkin ada yang ingin diberikan tanggapannya dengan ide atau semangat bagaimana membangun desa wisata. Iya, Mas Koco, Mas Reza, Pak Ivan, Pak Madong ada juga itu. Ya. Alhamdulillah dikenalkan Mas Koco dengan Pak Reza. Senang sekali Pak Reza. Hampir 100% perjalanan saya di desa itu adalah melihat potensi-potensi yang ada di desa. Salah satu potensinya adalah wisata. Permasalahannya adalah ada dua. Pertama, masyarakat tidak sadar bahwa memiliki potensi wisata. Yang kedua, sangat sadar tetapi kemudian tidak tahu kemana harus berkonsultasi. Itu problem utama. Yang ketiga, di antara kedua itu tidak didukung oleh pemerintahan desa. Jadi lebih cenderung kepada bahwa punya potensi tetapi bagaimana memulainya. Padahal dia punya potensial. Yang terakhir ini saya datang ke sebuah desa yang dilewatin
itu adalah jalan provinsi, tapi pinggir sekali dengan kabupaten, tetapi belum dimanfaatkan apa-apa. Yang dimanfaatkan hanya mencongkel batu dari gunung, lalu kemudian dahsyatnya lagi batu ini dikirim ke Bali dan diekspor melalui Bali. Padahal itu adalah potensi wisata. Ini termasuk hal yang perlu menjadi perhatian. Promosi apa kira-kira Mas Reza yang bisa menyadarkan agar saya punya potensi wisata? Saya kira itu Mas Koco sementara. Oke, sudah bergabung juga ini Gus Ivan. Semoga tadi sempat mengikuti dari channel YouTube kita. Jadi ini menarik memang tadi seperti yang Mas Reza sudah sampaikan, ada bagian yang itu menjadi agenda dari percepatan desa wisata dari Kementerian Desa. Ada juga yang memang kalau sudah desa wisatanya mandiri dan maju, itu bagian promosinya ada di Kementerian Parekraf. Jadi mungkin ini bagian yang seperti yang tadi sudah kita tanyakan, bagaimana sih sebenarnya konsultasi ke mana, kemudian dan seterusnya di Kementerian Desa mungkin untuk yang rintisan. Saya pikir itu yang kita bisa tangkap dari Mas Arif. Pagi Gus Iwan, sudah sempat mengikuti awal tadi atau baru saja bergabung? Maaf ini. Terlalu lama. Silakan Gus Koco. Oke, dari ini mungkin Mas Madong sepertinya sedang tidak ada di tempat. Jadi mungkin Reza bisa memberikan informasi apakah memang ada hotline khusus ke Kementerian Desa untuk berkonsultasi, atau kemudian bisa kemudian dari situ terkoneksi juga dengan teman-teman pendamping di desa, sehingga ada dalam tanda petik perintah khusus lah dari Kementerian Desa untuk tim pendamping kemudian berkoordinasi dengan desa yang memang ingin mengembangkan desa wisatanya dan seterusnya. Iya, kalau oke, selamat pagi Pak Ivan, saya kira salam kenal Pak. Siap, Mas Reza. Oke, Pak. Mantap. Terima kasih Pak Ivan. Oke, Pak Arif dan Pak Koco izin menjawab tadi pertanyaannya. Kalau untuk hotline sebenarnya biasanya kami seperti ini. Jadi kalau kami kan sebagai tim percepatan desa wisata di Kemendes ya Pak, biasanya itu kami pasti selalu dapat terima laporan dari katakanlah dari Dirjen PPDT, dari dan lain-lainnya. Kalau misalkan ini ada kebutuhan, ada desa ini mau ada pendampingan nih, kalian punya program apa enggak dari kantor kalian masing-masing, seperti itu. Semisal memang dari Kementerian Desa belum ada program untuk pendampingan segala macam, seperti itu kira-kira. Nah, biasanya dari situ kami terima, saya kebetulan ada nih Pak, Bu, mau bikin program pendampingan desa. Desanya desa apa? Boleh nggak kita minta nomornya supaya kita bisa langsung hubungi. Biasanya alurnya masih seperti itu, Pak. Kita dapat menerima kontak-kontak atau berrelasi itu tetap melalui dari Kementerian Desa. Programnya langsung diserahkan ke kantor kami masing-masing gitu ya, karena kami kan praktisi gitu, kita punya program untuk di desa-desa wisata. Hotline seperti itu. Kemudian juga ada yang lewat, biasanya teman-teman di desa itu mungkin langsung berkonsultasi dengan organisasi profesi atau perkumpulan, mereka langsung menghubungi masing-masing. Nanti pun juga yang organisasi profesi atau perkumpulan yang kebetulan kami kenal, biasanya juga akan mengontak, kira-kira ada nggak ya aturin program nih untuk desa wisata, kayak seperti itu. Nah, untuk Atorin sendiri membuka diri untuk ada teman-teman berkonsultasi tentang desa wisata? Aduh, tiap hari Pak Koco. Oke, berarti Mas Arif jawabannya jelas, yang paling gampang. Langsung aja berkunjung ke websitenya Autorin, kemudian bisa koordinasi. Jadi teman-teman yang ingin mengembangkan mungkin bisa berkonsultasi dengan teman-teman di Autorin. Nanti teman-teman di Autorin bisa membantu untuk mengkoneksikan dengan NGO atau organisasi-organisasi yang terdekat yang bisa mendampingi secara langsung, karena
pendampingan secara online kan pasti ada beberapa kendalanya, lebih maksimal ketika bisa offline dan mungkin Autorin bisa mereferensi, oh coba ke sini, oh coba ke sini karena secara coverage-nya lebih dekat, keterjangkauannya lebih dekat dan seterusnya. Kira-kira gitu ya, Reza ya? Iya. Tadi ada pertanyaan menarik juga nih Pak Koco dari Pak Arief, bagaimana untuk desa yang baru mau memulai tapi tidak didukung gitu ya, artinya hanya beberapa pihak saja yang semangat atau hanya kelompok masyarakatnya saja yang semangat gitu untuk desa wisata. Nah ini saya ada sebenarnya bukan jurus jitu sih, tapi umumnya saya gunakan seperti intinya sih membuat iri lagi-lagi. Jadi ada itu desa yang biasanya komunitasnya ini sudah semangat, kemudian tapi tidak didukung seperti yang Pak Arief tadi katakan dari entah itu dari pemerintah desanya ataupun dari pemerintah kabupaten ataupun kota ataupun provinsi. Nah, paling mudah adalah meyakinkannya dengan cara itu membuat iri. Jadi bikin studi tiru atau studi banding tuh, belajar dengan yang tempat-tempat lainnya. Nah, kalau sudah ikut ada studi banding atau studi tiru ke tempat lain, diajak pemerintah desanya atau dari kabupaten kotanya diajak, nanti kan kita kasih lihat, oh di tempat ini provinsi ini seperti apa. Nanti mereka biasanya refleks ngomong gini, wah ini mah di tempat kita juga bisa nih kayak gini nih, bahkan bisa lebih bagus. Nah biasanya kalau udah keluar seperti itu, udah ada kemauan tuh ketika pulang, jadi nanti bisa langsung kita tiru deh yang kayak di sana. Jadi kira-kira seperti itu. Nah tapi itu salah satu caranya mungkin bisa sering dilakukan. Nah bagaimana cara untuk mengajak supaya bisa ada anggaran ataupun bisa melakukan studi tiru, yaitu macam-macam. Bisa minta donor, sponsor untuk studi tiru, itu sangat bisa Pak saya kira dilakukan. Tapi balik lagi, ketika sudah meniru, tidak otomatis 100% meniru, tapi amati tiru modifikasi kan yang kita sering pahami. Jadi tetap dimasukkan unsur-unsur apa sih sebenarnya culture dari desanya itu seperti apa, supaya bisa ada kearifan lokal yang masuk di situ. Oke, makasih Reza. Karena waktu kita terbatas, Gus Ivan ada yang ingin disampaikan sebelum closing nanti Prof. Yayan? Ya, mohon maaf. Jadi saya kira untuk ke depan ini, Mas Reza, Bapak Ibu sekalian, kerabat desa, memang ada desk khusus desa wisata di Kementerian Desa. Jadi ada penyusunan model desa wisata itu. Ya karena memang benar tadi yang disampaikan oleh Mas Reza. Yang paling mungkin saat ini memang memberikan contoh gitu. Jadi ada 7.275 desa wisata saat ini. Dari peluangnya sekitar 21.000 kalau melihat potensi desa yang sifatnya bisa menjadi wisata gitu. Nah, Kementerian Desa lebih semangat lagi di tahun ini, Gus Koco, Mas Reza. Termasuk dana desa memang salah satu prioritas utama 2021 untuk desa wisata. Jadi tapi tidak sebagai stimulan sekarang Gus Koco, tapi memang mewujudkan satu persatu desa wisata itu. Jadi makanya ini peluang yang sangat besar bisa bertemu dengan Mas Reza, Gus Koco, termasuk inovasi-inovasi wisata yang bisa dipakai terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Gitu Gus Koco. Oke, luar biasa. Ada sudah diagendakan ada desk khusus. Jadi mungkin beberapa pertanyaan dari Mas Arief dan juga catatan-catatan tadi, insya Allah dengan desk khusus ini akan menjadi menarik. Dan tadi Reza menyampaikan focusing di 244 desa yang kemarin mungkin yang sudah berjalan ini identifikasinya di Kementerian Desa sudah ada 7.200 sekian, jadi ini akan menjadi satu PR yang luar biasa ketika kita mencoba memajukan desa melalui wisata. Prof. Yayan, silakan dari obrolan pagi ini dengan pelaku langsung dan kebetulan masuk dalam tim percepatan desa wisata dari 2015. Silakan. Ya, salam kenal Mas Reza. Hampir 10-15 tahun yang lalu orientasi pariwisata memang di dunia
dan pariwisata menjadi salah satu bisnis ekonomi baru, ya bukan ekonomi lama. Betul Mas Reza. Dan di situlah masuk kemudian destinasi wisata desa. Ya, hampir 10 tahunan lah berkembang itu. Ya. Tahap pertama memang kebanyakan itu meniru ya, tadi sudah disampaikan Mas Reza. Meniru, kemudian memodifikasi dan sebagainya, sampai yang paling tinggi itu menginovasi. Betul. Ya. Ada 3 disertasi yang sedang saya bimbing sekarang tentang pariwisata desa, wisata desa lah. Ya. 1 di Jogja, 2 di Jogja, 1 di NTB. Ya, salah satu persoalannya kalau sudah sampai ke tingkat yang tadilah menengah sampai dengan tinggi, yang dikhawatirkan itu kemudian keberlanjutannya, sustainability-nya. Di Jogja itu dulu waktu zamannya maju luar biasa, wisata Merapi, wisata pantai dan lain-lain itu. Nah kemudian stagnan di titik yang namanya keberlanjutannya. Ya. Mengapa ada persoalan keberlanjutannya? Karena pada waktu merintis, meniru dan sebagainya itu aman-aman saja, tidak ada masalah. Tapi begitu berkembang, meluas, ya, yang terjadi itu tidak kita harapkan, rebutan. Ya. Ada satu tempat wisata itu operatornya banyak sekali. Dan dengan ganti bupati sekarang ini, justru bisa jadi itu diambil menjadi dikelola oleh Pemda, meskipun itu munculnya itu bagusnya itu oleh kelompok masyarakat sendiri, sehingga nilai ekonomi yang tinggi. Sehingga persoalannya tadi Mas Reza betul ya. Yang paling penting itu kan bottom up seperti itu. Bukan berarti kemudian top down tidak berarti. Dua-duanya juga berarti. Tapi begitu bottom up diikuti oleh top down itu menjadi sangat luar biasa majunya begitu. Nah ada satu di masyarakat kita, mohon maaf ya kalau saya salah. Masyarakat kita itu kan senang dengan sesuatu yang baru. Musiman, ya. Ada tempat destinasi wisata di Gunung itu dengan kebun bunga yang sangat luar biasa bagusnya, ramai sekali. Malah dirusak, diinjak-injak, dipakai untuk selfie dan sebagainya. Tidak memelihara, malah merusak gitu. Itu satu contoh. Nah, oleh karena itu nilai tambahnya itu sebetulnya tinggi sekali, tapi kemudian orang-orang yang yang mengunjungi desa wisata itu juga harus terdidik, gitu. Tidak merusak, ya, sama-sama harus terdidik. Yang operator pengelola wisatanya terdidik, termasuk pengunjungnya juga sendiri. Ya, yang paling sangat disayangkan bertahun-tahun terjadi itu kan, kemudian mohon maaf ya, coret-coret dan lain-lain itu kan, ya Mas Reza ya, itu kan wah sudah dibangun bagus. Ternyata ada coretan ini, coretan itu, vandalisme dan lain-lain semacam itulah, mengganggu pemandangan kita. Jadi edukasinya juga pada penyelenggara, pada pemerintah, pada bukan pada pemerintah, pada Pemda setempat ya, untuk memelihara dan sebagainya itu ya. Dan saya mencatat memang nilai tambah ekonominya bagus itu untuk desa wisata. Cuman tadi ya, Mas Reza, saya mencatat yang di NTB itu, begitu ada bencana alam, kalau hanya satu-satunya ya bermasalah. Ya, masalah. Tapi kemarin saya beberapa hari beberapa bulan yang lalu, pada waktu pandemi ke Bali itu kan hotel-hotel kan ambruk gitu. Cuma kemudian pegawai yang di PHK itu bisa kembali ke kampungnya, ada di situ banyak potensi, ada pertanian, ada ini dan macam-macam. Jadi kalau hanya satu konsep desa wisata aja tanpa yang lain-lain, ya riskannya itu bila ada tadi ada bencana alam dan lain sebagainya. Ya, Kemendes saya kira harus menjadi pendorong yang sangat luar biasa. Karena saya berpendapat setiap desa itu punya wisata sendiri-sendiri. Sementara tadi mungkin Mas Reza mengatakan juga, mungkin belum tahu, mungkin belum sadar, perlu dimotivasi, dibangkitkan, dan sebagainya. Jadi pada umumnya sebetulnya masing-masing desa itu punya karakteristik ya, untuk menjadi desa wisata, ya, yang tidak hanya satu-satunya, bersama-sama dengan yang lain. Ya. Karena kan Kusifan itu kan konsepnya, kalau bisa 18 lah, kalau tidak hanya 5, 6, 7, dari SDGs itu bisa berkembang di desa.
basic wisata saya kira tidak jangan ditinggalkan lah, karena itu sekarang menjadi catatan terakhir ya, menurut pengamatan saya masih terjadi penguasaan itu oleh elit desa, bukan elit desa dalam arti struktur, oleh para pemodal lah kira-kira begitu ya. Jadi kalau masyarakat itu paling perjualan atau apapun begitu ya. Saya ada nah kalau ini beralih ditangani oleh pemerintah Kemendes untuk semacam dalam tanda petik memodali gitulah. Ya memodali saya kira akan menjadi beda ya. Konsepnya investor boleh masuk tapi kemudian jangan meninggalkan masyarakatnya. Ya. Kalau kita kemarin bicara di Borobudur, di Mbak Cemplon itu kan tumbuhnya kan dari inisiatif dia sendiri. Nah, dalam konteks ini peran Mas Reza itu tadi saya kira sangat penting dan harus diperluas. Karena kalau tidak ada orang yang seperti Mas Reza lakukan itu, kan semua perlu sentuhan-sentuhan orang yang punya kepentingan di situ, punya perhatian di situ. Ya, karena tidak semua orang di desa itu sadar bahwa desa itu punya tadi potensi-potensi wisata yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, Gus Ipan saya kira Kementerian memacu ya termasuk mengalokasikan anggaran untuk desa wisata itu ya bukan pekerjaan main-main itu. Ya, karena apa? Karena memang desa itu harus merasa rakyat mandiri, pemerintahannya bagus dan lain-lain. Nah, terakhir saya ingin mengatakan ini dari pengalaman saja, mungkin juga tidak benar juga ya Mas Reza ya. Kalau sudah maju itu kemudian saling mengklaim. Ya. Kalau sudah maju itu loh, wah itu kan saya, wah itu kan. Mungkin tidak semuanya lah. Paling tidak tadi itu ada Kementerian, ada apa lagi, macam-macam lah. Gitu. Termasuk di tingkat bawahnya sendiri gitu loh. Padahal awal-awalnya mungkin hanya inisiatif perseorangan, inisiatif kelompok dan sebagainya. Tapi itu tidak ada masalah lah, itu bumbu kehidupan manusia begitu. Gus Ipan, saya sebenarnya setuju ya dengan meneruskan ya yang tadi dirintas oleh Mas Reza di beberapa tempat ya. Ya dan hanya jangan fokus di anu aja, Mas Reza jangan hanya fokus di Jawa lah. Ya Jawa aja terutama Bali sudah dengan sendirinya itu sudah nggak usah kita bahas lah Bali itu. Mungkin di daerah-daerah lain lah di Sumatera bagian-bagian tertentu yang ya mungkin punya desa wisata, termasuk misalnya di Sukabumi Selatan itu yang keadaannya masih mohon maaf dalam pertanding tertinggal, bisa jadi itu juga desa wisata juga. Ternyata di kabupaten itu masih kayak begitu, Garut Selatan dan sebagainya, misalnya begitu ya. Jadi semua memiliki potensi gitu. Dan Gus Koco inovasi-inovasi di 18 bidang ini saya kira bagus sekali lah menghadirkan teman-teman yang punya gagasan-gagasan seperti itu. Dan dari situlah kemudian muncul inovasi-inovasi yang tadi kita harapkan itu bisa meledak. Ya. Tentu itu Gus Ipan sangat luar biasa untuk Kementerian Desa itu sumbangannya kepada pembangunan desa itu. Ya. Itu catatan saya. Oke, ya. Terima kasih. Selamat untuk Gus Koco ya. Pagi ini sarapan kita menunya lezat sekali ini ya. Menghadirkan masyarakat. Ya. Oke, terima kasih Prof. Kilian. Saya juga ingin bacakan juga ini sebelum saya akhiri acara kita. Ada beberapa sapaan dari teman-teman di channel YouTube kita. Ada Mbak Eti, ada Mbak Susi, ada Mbah Parti, Geni Langit, ada Mas Wahyudin, ada Mas Abdul Muthalib, ada Mas Iksan Hajar, kemudian ada Mas Giono. Yang menarik dari Mbah Parti, ini mengundang Mas Reza kapan main ke Geni Langit, Magetan. Kemudian Mbak Eti menyampaikan ini ada desa wisata tumbuh oleh pelaku, tetapi pelaku tidak mau gabung dengan pemerintah desa karena pemerintah desa Bundes belum melek. Jadi ada ketertinggalan. Ini bagian-bagian komunikasi sebenarnya yang mungkin perlu kita educate juga baik di pemerintah desa maupun di pelaku wisata. Tidak terasa ini sudah melebihi dari agenda waktu kita dan
Terima kasih Reza yang sudah bergabung sharing di Sarapan SDGs Desa. Terima kasih Gus Ivan, Prof. Yoyon, Mas Madong, Mas Sugeng, Mas Cari Sugeng, kemudian Mas Guru Desa Arif. Kerabat desa sampai di sini Sarapan SDGs Desa kali ini kita akan hadir Senin sampai Jumat tiap pukul 6 sampai pukul 7 pagi. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Salam SDGs Desa berdiri sebaris, lupis gentur baris. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabung dengan seluruh warga Siding. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.